Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari kelompok 8 mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, di sini kami akan memaparkan penjelasan ataupun materi mengenai analisis dan interpretasi data primer dan sekunder. Nah, sebelum melangkah ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Rakesya Dikna Az-Zahra, yang kedua ada saya sendiri, Lutfiana Halimatus Azizah, yang ketiga ada Awaliyatun Nikmah, yang keempat ada Dani Yusfi Ahadi, dan yang terakhir ada Dinda Indah Nabila. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pemaparan materinya. Untuk materi yang pertama mengenai analisis dan interpretasi data sekunder akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Definisi lain mengenai analisis data yaitu data didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Walia yang telah memaparkan terkait pengertian analisis data. Untuk materi selanjutnya terkait analisis data kualitatif akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin terkendala jaringan, jadi untuk analisis data kualitatif ini akan saya jelaskan. Nah, analisis data kualitatif ini di sini kami memfokuskan kepada 6 poin. Yang mana yang pertama adalah mencari, menata secara sistematis hasil dari pengumpulan data, menambah pemahaman peneliti tentang fokus penelitian, serta menyajikan dalam bentuk laporan. Nah, yang kedua, analisis data ini bersifat mempersempit fokusnya dan mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitik dalam upaya untuk meningkatkan data dengan teori gitu. Itu adalah membangun dasar data, di mana penelitian kualitatif ini data bukanlah tujuan, namun merupakan alat untuk memperjelas suatu pemikiran. Nah, yang selanjutnya adalah membuat menata urutan pikir secara logis. Yang analisis data kualitatif itu dilakukan untuk menguji keterkaitan terkait makna, kata, serta perilaku pada konteks yang diteliti, dan melihat hubungan dengan yang lain. Nah, dan yang terakhir, analisis data kualitatif ini dilakukan dengan memilih, menambah, mengurangi, meringkas, serta menggabungkan dan juga mencocokkan antara satu data dengan data-data yang lain, dan juga menyederhanakan informasi agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, untuk penjelasan yang berikutnya terkait interpretasi data akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, interpretasi data. Menurut LGK, interpretasi data merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti ataupun jawaban dari sebuah data. Nah,
Teknik interpretasi data ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah menghubungkan hasil analisis dengan bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan atau tinjauan dari teori yang relevan dan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, menghubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir adalah memberikan pandangan kritis dari peneliti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, selain menurut LGJ, ada juga pengertian interpretasi data menurut Moleong, di mana menurut Moleong sendiri, interpretasi data ini dapat dijabarkan ke dalam 5 poin. Yang pertama adalah poin tujuan, yang kedua poin prosedur umum, yang ketiga peranan hubungan kunci, dan yang keempat peranan interogasi data, dan yang terakhir adalah langkah penafsiran data dengan analisis komparatif. Nah, pada umumnya interpretasi data ini sendiri merupakan sebuah seni untuk menafsirkan dan juga menjelaskan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang sedang kita teliti. Nah, proses interpretasi data ini sendiri tidak sekadar menjelaskan, tetapi juga memberikan gambaran ataupun penafsiran, serta berusaha untuk memahamkan kepada seseorang terkait penelitian yang kita buat. Nah, secara umum, interpretasi data ini sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk dari kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang mana telah dikumpulkan oleh peneliti. Begitu. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya terkait data primer akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data primer. Menurut Hasan tahun 2002 menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, atau bisa kita katakan sebagai si peneliti. Data primer ini juga bisa disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Dikatakan data yang memiliki sifat yang up to date karena jika kita meneliti, misalnya meneliti suatu lembaga, pasti pada lembaga tersebut akan memiliki data baru setiap tahunnya atau setiap periode. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti ini harus mengumpulkan data secara langsung, yaitu dengan langsung menemui informan. Teknik dalam pengumpulan data primer ini yaitu yang pertama ada catatan hasil wawancara, yang kedua ada hasil wawancara lapangan atau observasi, dan yang ketiga ada data-data mengenai informasi, yaitu baik menggunakan angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan data primer. Bisa di next. Ya, yang pertama ada kelebihan, yaitu diperoleh data yang lengkap sesuai dengan keinginan dan tujuan penelitian. Kelengkapan dari data tersebut dapat diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga nantinya data tersebut akan cocok sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya ketika kita akan meminta data pada suatu lembaga, pasti sebelum kita terjun langsung ke lapangan, kita akan mengonsep data tersebut yang nantinya akan ditanyakan ke informan dan yang diperlukan untuk penelitian. Dan setelah terjun langsung ke lapangan, nanti kita akan lebih gampang meminta data itu secara langsung dan menyeluruh pada informan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan data yang lengkap yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang kedua ada kekurangan data primer, yaitu
kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya dan membutuhkan biaya serta tenaga yang lebih besar. Di mana nanti setelah kita akan terjun langsung ke lapangan, kita pasti akan membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang besar, dan biaya yang besar ketika pelaksanaan data tersebut atau ketika akan mengolah data tersebut. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dinda yang telah menyampaikan terkait data primer dan kelebihan serta kekurangannya. Untuk yang selanjutnya mengenai data sekunder akan dijelaskan oleh Dani. Kepada Dani, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan data sekunder. Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari data sekunder. Untuk kelebihan data sekunder yaitu lebih mudah, cepat dalam memperoleh data, serta biaya yang dibutuhkan lebih rendah dibanding dengan pengumpulan data primer. Selain itu, kelebihan data sekunder yaitu memungkinkan untuk melihat tren dan dimungkinkan menganalisis data berdasarkan pada perbandingan antar waktu. Selain itu, sedikit melibatkan orang, lalu peneliti tidak berhadapan langsung dengan masalah pengumpulan data dan cakupan datanya itu lebih banyak. Kemudian selanjutnya mengenai kelemahan data sekunder. Untuk kelemahan data sekunder sendiri yaitu keterbatasan data sehingga seringkali tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Dani atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, untuk materi yang terakhir, terkait analisis data akan dijelaskan oleh Mbak Kesha. Kepada Mbak Kesha, saya persilahkan. Terima kasih Lutfi, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Jika menggunakan data primer, dapat dimulai dengan menentukan tema, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian melakukan penelitian dan analisis. Jika menggunakan data sekunder, dapat menentukan tema, kemudian ketersediaan data, eksplorasi data, dan kemudian analisis. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Kesha yang telah memaparkan materi terkait analisis data. Nah, penjelasan ataupun pemaparan materi dari Mbak Kesha tadi sekaligus menutup presentasi dari kami kelompok 8 tentang interpretasi dan juga analisis data. Nah, sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian presentasi dari kami, dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui Elena. Nah, sekian dari kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.